Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada hari dan waktu yang penuh berkah ini kita senantiasa bersama-sama meningkatkan takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, baik ketika sedang bahagia, sedang bersedih, ketika lapang, sendirian, dengan cara terang-terangan atau dengan sembunyi-sembunyi, selalu yaitu mengerjakan semua perintah-perintahnya dan meninggalkan larang-larangannya. Insya Allah akan mendatangkan kemuliaan, kebahagiaan di dalam hidup di dunia sementara ini. Insya Allah nanti akan mendapatkan kemuliaan di akhirat kelak nanti. Jamaah rahimakumullah, ingatlah bahwa hidup kita di dunia ini hanya seperti persinggahan. Kelak kemudian ada kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kematian dan hidup sebagai ujian bagi kita semua. Mana yang lebih baik amal perbuatannya, dan mana yang lebih baik ibadah dan ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini hanya sebagai tempat menanam. Dunia ini
hanya sebagai tempat menanam amal kebaikan. Kita akan memetik hasilnya kelak di akhirat. Dan suatu saat kita pasti akan meninggalkan dunia ini karena kematian. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surat Anbiya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisarra wal khairi fitnata wa ilaina turja'un. Yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Jadi kebenaran, kesalahan, keburukan, kebaikan itu merupakan ujian, cobaan. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Jamaah rahimakumullah, kematian adalah suatu yang hak, yang pasti, yang akan menemui kita semua jika Allah Subhanahu wa taala telah menghendakinya. Kalau sudah waktunya mati, maka tidak akan bisa ditunda lagi, walaupun hanya 1 menit saja. Jadi kalau sudah saatnya mati datang, itu tidak bisa, yaitu diundur, diajukan walaupun hanya 1 menit saja. Ketika kita menghadapi kematian, rasanya tak terkirakan, sakit dan berat. Terlebih lagi ketika tiba waktunya ruh keluar dari tubuhnya. Setan dan iblis sibuk mencoba menyesatkan orang yang sudah diambang kematian. Dalam keadaan demikian, tidak ada lagi yang bisa diharapkan kecuali hanya kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, kemudian setelah kematian, manusia sudah tiba memiliki kekuatan apapun lagi, badannya dingin dan kaku. Kerabat dan keluarga sudah tidak mau untuk berinteraksi lagi. Harta emas dan lain-lainnya tidak lagi dibutuhkan, hanya beberapa lembar kain kafan putih sebagai pembungkus badannya. Itu yang hanya diperlukan. Kemudian dia dikuburkan, dimasukkan ke dalam lubang yang gelap tanpa ada teman sama sekali. Dan di alam kubur nanti umat manusia akan ditanya tanggung jawabnya ketika hidup di dunia. Jika perbuatannya di dunia baik, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan balasan dari amal perbuatannya. Tetapi sebaliknya, kalau amal perbuatannya jelek, buruk, selalu melanggar daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, hari-hari yang dilaksanakan hanya maksiat kepada Allah, maka dia akan menerima dari balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, sebelum malaikat Israel menjumpai kita,
marilah kita bersiap diri dengan memperbanyak amal kebaikan di setiap saat, yaitu dengan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan lain-lain sebagainya. Jamaah rahimakumullah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-kaisu man dana nabsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, orang yang cerdas adalah orang yang selalu menjaga nafsunya dan beramal untuk kepentingan setelah kematiannya. Jadi wong sing pinter, wong sing cerdik niku adalah orang yang mempersiapkan setelah kematiannya. Jamaah rahimakumullah. Sebagian dari tanda akan didatangnya kematian bisa dilihat dari beberapa pertanda, di antaranya sudah berusia lanjut, gigi sudah banyak yang copot, rambut sudah beruban putih, anggota tubuh semakin melemah, dan lain-lainnya. Jamaah rahimakumullah. Masalah amal soleh dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, karena datangnya kematian itu mendadak dan tidak pernah diduga. Dan ketika umat manusia telah sampai pada ajalnya, maka kesempatan beribadah dan berbuat baik sudah habis, sudah berakhir. Marilah mengingat kematian ini kita jadikan sebagai renungan untuk mengendalikan nafsu selama masih hidup di dunia ini. Dengan cara ini insya Allah kita bisa diselamatkan dari sebagai gangguan, baik ketika masih hidup atau saat menghadapi dari kematian, ketika yaitu diajak sesat oleh syaitannya. Jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan khutbah yang kita sampaikan ini bisa membuka yaitu mata hati kita, sehingga kita setiap saat dan keadaan ketika malaikat Israel datang pada diri kita, mudah-mudahan kita sudah siap. Insya Allah dengan kesiapan kita akan melafalkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al aminin wa dakhalana wa iyyakum fi ibadihi salihin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wa qur bighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita akhiri dengan doa, mari kita simak dari keterangan satu hadis, yaitu yang artinya sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad Sayyidul awakilin tabarakta Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ya'ufinahu wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal wa atimi sultanik Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-yahum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma hdina wadibina waj'al sababa liman ihtada Allahumma ihdinas siratal mustaqim Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyi was-shadiqin was-syuhada was-shalihin wa hasuna rafiqa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Rabbana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada wa sallallahu ala qalbi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.